Bismillahirrahmanirrahim. Pergi ke kantin, membeli makan. Tiba-tiba kan pantun banget baru Asik. dimulai. Cakep. Beli gado-gado, karetnya dua. Enak. Cakep. Salam pembuka saya ucapkan. Assalamualaikum Bapak Ibu semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah suaranya terdengar. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Selamat siang Bapak Ibu semua, Ibu Wakil Rektor 3, Ibu Dr. Oktaviani Indrasari Ranakusuma MSI PSI, Bapak Ibu Wakil Rektor, Kepala Pusat, Bapak Ibu Dekanat serta seluruh peserta sosialisasi pembukaan hibah internal pengabdian kepada masyarakat tahun anggaran 2025-2026 yang telah hadir, yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat kami. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita semua dapat hadir secara online dalam acara siang hari ini. Tak lupa pula salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Dan untuk membuka acara pada siang hari ini, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Bapak Ibu semua, seperti yang kita sudah ketahui ya, bahwa bidang PKM, pengabdian kepada masyarakat itu kan selalu membuka hibah internal di setiap tahunnya. Namun untuk memperoleh gambaran yang jelas sehingga proses pengajuan hibah itu bisa berjalan lebih efektif dan optimal, untuk selanjutnya kami persilahkan kepada Wakil Rektor 3, Ibu Okta untuk menyampaikan materinya. Silakan Ibu. Terima kasih Mbak Indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu dosen di siang ini ya, walaupun kita bertemu secara online. Harapannya informasi ini juga dapat diteruskan kepada teman-teman dosen yang mungkin tidak bisa hadir siang ini, dan juga ini alhamdulillah direkam ya. Jadi paling tidak nanti teman-teman dosen kalau misalnya ada yang bertanya, kita bisa share link acara ini supaya informasinya juga bisa dapat diterima oleh teman-teman yang lain. Oke, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih untuk apresiasi ke antusiasme teman-teman dosen selama ini terhadap untuk melakukan kegiatan PKM. Karena alhamdulillah ya setiap tahun meningkat. Kemarin 107 proposal masuk tahun lalu di tahun anggaran 2024-2025, dan harapannya akan semakin meningkat di tahun anggaran 2025-2026. Kami bidang 3 berusaha untuk memiliki timeline yang ajak akan kegiatan hibah internal PKM ini, dan semoga saja ini bisa terus berlangsung ya sesuai timeline. Oke, jadi kita kenapa, dan seperti biasa memang tiap tahun kan memang selalu ada sosialisasi ya, dan memang setelah melakukan evaluasi baik dari para reviewer pada saat Monef yang lalu, kemudian juga kami juga mengevaluasi prosedur dan efektivitas serta efisiensi dalam pengajuan serta review proposal, maka kami rasa perlu ada sosialisasi pembukaan hibah internal PKM supaya kita memiliki persepsi yang sama bagaimana cara terkait proposal dan pengajuannya. Oke, slide berikutnya, Mbak Linda. Ya, saya mengharapkan sosialisasi ini selain dilakukan secara online pada hari ini juga akan disampaikan, ditayangkan di website ya terkait call for proposal ini. Jadi mungkin Bapak Ibu sudah terinfo dari e-flyer yang sudah saya sampaikan di grup struktural, dan saya juga mohon bantuan para pimpinan untuk menyebarluaskan di masing-masing unit kerja bahwa pembukaan proposal itu akan berlangsung dari tanggal 22 Desember 2025 sampai 16 Januari 2026.
Dan kali ini akan berbeda prosedurnya ya, karena biasanya dalam e-flyer call for proposal itu kami memberikan link yang langsung terhubung dengan bidang 3. Jadi di registrar ya. Jadi nanti akan diterima oleh kami langsung, jadi oleh adminnya Mbak Indah dan Mbak Linda, dan juga saya juga mendapat akses. Nah, namun setelah melalui evaluasi kami ternyata kondisi itu membuat beberapa kapus dan juga pimpinan fakultas dan juga SPS itu tidak terinfo. Nah, ini yang kemudian kami kembalikan lagi prosedurnya seperti sebelum pandemi ya. Jadi pada masa itu semua dikumpulkan di Wakil Dekan 3 atau Sekretaris SPS atau Kepala Pusat yang kemudian nanti akan diteruskan ke Rektorat, ke saya sebagai Wakil Rektor 3. Jadi pada saat sampai 22 Desember sampai 22 Desember 2025 sampai 16 Januari 2026, maka proposal disubmit melalui Wakil Dekan 3, Sekretaris SPS, dan Kepala Pusat Bidang 3, yaitu YARSI Sufficient, YARSI Empowerment Village, YARSI TB Care, dan YARSI HIV AIDS, dan PPKI Satyagrata. Dari setelah dikumpulkan di Wakil Dekan 3, maka kemudian akan disahkan atau disetujui oleh pimpinan masing-masing fakultas dan direktur sekolah pasca sarjana serta masing-masing kepala pusat. Lanjut lagi. Slide berikutnya ya. Mungkin sekaligus merefresh ingatan kita juga bahwa fokus PKM ini ada 4, yaitu mewujudkan manusia Indonesia yang berkualitas, penguatan ekonomi masyarakat kota dan desa, peningkatan literasi data dan teknologi, dan mewujudkan masyarakat sadar hukum. Keempat fokus PKM YARSI ini dikelola oleh masing-masing oleh seorang koordinator yang akan mengkoordinasi kegiatan PKM sesuai dengan fokus ini ya. Jadi untuk manusia Indonesia berkualitas itu akan dilaksanakan oleh Fakultas FK ya, Fakultas Kedokteran Gigi, Fakultas Psikologi, kemudian untuk penguatan ekonomi masyarakat kota dan desa ini dikoordinasi oleh Bu Hilma ya, yang akan mengkoordinasi kegiatan PKM yang dilakukan di FE, FEB, dan kemudian peningkatan literasi data dan teknologi ini dikoordinasi oleh Pak Suheri. Ini meliputi FTI, kemudian TI dan PDSI, dan kemudian untuk mewujudkan masyarakat sadar hukum ini dikoordinasi oleh Ibu Nelly yang melibatkan Fakultas Hukum. Dan kemudian apa yang kita lakukan, kegiatan PKM itu diharapkan ini sejalan dan seiring dengan isu-isu lokal, kemudian RPJM Pemuda, Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, dan juga SDGs. Ya, dari sini kita melihat bahwa kekuatan kita itu adalah di kesehatan, kemudian di keuangan, ekonomi dan bisnis, literasi informasi dan hukum, serta psikologi pendidikan. Nah, ini analisis kebutuhan, ini adalah desa-desa binaan kita, nanti akan dilanjutkan, mungkin akan diberikan informasi lebih lanjut ya oleh Bu Hilma sebagai Kepala Pusat YARSI Empowerment Village, di mana memang Bu Hilma ini yang menjalin kerjasama dengan banyak mitra, terutama di pihak desa ya, pihak kelurahan dan juga pihak kabupaten. Lanjut lagi, slide berikutnya. Nah, ini contoh dari roadmap pengabdian pada masyarakat yang diwujudkan oleh Fakultas Hukum YARSI. Jadi kegiatan PKM harus sejalan dengan roadmap fakultas atau SPS atau pusat. Kami sangat mengharapkan kegiatan tidak hanya berupa penyuluhan dan perlu lakukan monef hasil kegiatan ya. Inilah alasan kami sebetulnya mengajukan kenaikan plafon, kenaikan anggaran untuk masing-masing proposal dari 10 juta menjadi 15 juta dengan kewajiban sebetulnya untuk melakukan monef. Jadi bukan hanya
penyuluhan dan melakukan pretest dan post-test, tapi ada monitoring dan evaluasi hasil kegiatan itu. Kalau pretest dan post-test itu kebanyakan mengukur kemampuan kognitif ya. Tapi kalau misalnya artinya apakah dia ingat materi yang diberikan, tapi untuk monef hasil kegiatan itu bisa mengukur keterampilan, apakah meningkat, misalnya keterampilan memberikan konseling kepada teman sebaya, keterampilan melakukan digital marketing, kemudian apakah keterampilan yang meningkat dalam digital marketing kemudian bisa meningkatkan hasil penjualan dan lain semacam itu. Nah, ini yang paling memahami roadmap itu adalah fakultas itu sendiri. Karena itu saya meminta bantuan dari masing-masing wakil dekan ya, dan kemudian juga sekretaris SPS dan juga kepala pusat untuk mencermati proposal yang masuk apakah sesuai dengan roadmap yang telah ditetapkan. Lanjut. Nah, sebetulnya karena ini kan bersamaan ya dengan pembukaan hibah eksternal dari Kemendikti, Direktorat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat. Maka sebetulnya pembukaan proposal hibah internal ini bisa digunakan sebagai double funding untuk hibah PKM Kemendikti Saintek. Ya, maaf ini kok kepisah begini. Jadi dan mungkin juga bisa diajukan bersama-sama. Jadi diajukan ke hibah internal dan kemudian juga diajukan ke hibah eksternal yang akan dibuka sampai tanggal 29 Desember. Sehingga kalaupun tidak lolos di Kemendikti Saintek, Bapak Ibu tetap bisa melakukannya dengan pendanaan hibah PKM. Sebetulnya tidak terlalu selisih pendanaannya juga tidak terlalu besar sebetulnya Bu Hilma ya. Bu Hilma yang memperoleh pendanaan dari Kemendikti Saintek tahun lalu itu mendapat 39 juta ya Bu Hilma ya. Sedangkan hibah PKM internal itu kalau melalui pusat itu bisa mencapai 25 juta untuk satu proposal. Nah, sebetulnya bisa digabung gitu ya dengan beberapa proposal tapi dilihat dari aspek masing-masing tapi di satu desa. Nah, itu sebetulnya bisa sangat membantu dalam masalah funding gitu. Lanjut lagi. Jadi saya juga sebagai pejabat yang bertanggung jawab ya untuk pengajuan atau untuk jumlah proposal atau kegiatan PKM dengan pendanaan eksternal itu juga saya sangat menyarankan atau sangat mendorong Bapak Ibu dosen untuk mencoba mengajukan hibah eksternal melalui Kemendikti Saintek yang akan berakhir nanti penutupannya akan dilakukan pada tanggal 29 Desember. Jadi mereka masih terus menerima proposal sampai tanggal 29 Desember. Eligibilitas Bapak Ibu untuk mengajukan di skema apa di PKM itu bisa dilihat di BIMA. Nah, slide ini memperlihatkan bagaimana alur pengajuan proposal hibah internal PKM di kampus kita ya. Jadi kita bisa lihat kalau misal Bapak Ibu sudah memiliki proposal PKM hibah internal, maka bisa diusulkan ke Kepala Pusat Bidang 3, yaitu tadi ya ada 4 pusat, satu pusat tidak aktif, kemudian Wakil Dekan 3 dan Sekretaris Sekolah Pasca Sarjana. Para wadek, kemudian dan SPS dan Kapus itu akan mereview proposal yang masuk untuk melihat apakah sejalan dengan roadmap yang telah ditetapkan oleh masing-masing pusat dan oleh masing-masing fakultas dan SPS. Nah, kemudian setelah melalui proses review, maka ada hasil apakah ditolak atau ada perbaikan. Apabila ada perbaikan, maka akan kembali lagi ke pengusul masing-masing, ke fakultas ya, dan kemudian kembali kepada pengusul masing-masing yang diberikan oleh para wadek, sekretaris SPS, dan juga para kapus. Kemudian diperbaiki lagi, dan kemudian kalau sudah disetujui, maka proposal disahkan oleh dekan atau direktur SPS dan juga atau oleh kepala pusat ya.
apa yang terjadi sebelumnya itu seringkali pimpinan tidak tahu siapa saja yang mengajukan proposal gitu ya, dan sehingga akhirnya fakultas atau SPS tidak memiliki data. Nah, ini yang kemudian pada saat akreditasi kemarin, rangkaian akreditasi kan ya, itu yang akhirnya semuanya minta lagi data ke rektorat gitu, karena fakultas atau SPS tidak punya data sendiri. Dengan alur seperti ini, maka masing-masing fakultas memiliki data dan kemudian juga punya wewenang untuk mereview apakah ini sejalan dengan roadmap, karena dalam proses akreditasi kemarin itu yang selalu ditanyakan oleh asesor. Apakah ada integrasi antara pengajaran, penelitian, dan PKM ya. Jadi usahakan para wadek, sekretaris SPS, dan kapus melihat dan mengkaji apakah usulan yang diajukan telah sesuai dengan roadmap yang telah ditetapkan. Dan kemudian nanti akan ada seminar setelah disetujui, ada desk evaluation pula di rektorat, dan kemudian nanti akan ada seminar proposal untuk direview. Dan apabila disetujui, maka akan ada tanda tangan kontrak seperti biasa, dan kemudian ada pelaksanaan PKM, wajib dilakukan, kemudian ada proses MONEF, seperti yang kemarin kita sudah lakukan di bulan November kemarin ya, dan kemudian akhirnya ada diseminasi dan laporan akhir, laporan keuangan, termasuk laporan keuangan dan luaran. Slide berikutnya. Nah, ada peraturan baru ya, bahwa pengajuan proposal PKM 2025-2026 ini hanya dapat diajukan oleh ketua pengusul yang telah mengumpulkan laporan akhir dan luaran PKM tahun lalu dan juga di tahun 2023-2024. Untuk laporan akhir untuk hibah internal PKM yang 2024-2025, kami menerima laporan akhir dan laporan keuangan dan luaran itu masih ditunggu sampai akhir tahun anggaran. Jadi sampai bulan Juli awal di tahun 2026 ya. Jadi masih ada kesempatan Bapak Ibu yang mungkin masih belum ada luaran, itu masih ditunggu sampai bulan paling nggak mid Juli atau awal Juli lah 2026. Jadi tolong Bapak Ibu Wadek, Sekretaris SPS, dan para kapus untuk mengingatkan teman-teman dosen yang belum ada luaran ya dari kegiatan PKM-nya. Slide berikutnya. Nah, timeline-nya untuk sementara seperti ini. Pada 16 Januari 2026 ini adalah pengumpulan proposal ke Wadek 3, Sekretaris SPS, dan Kapus. Kemudian Februari 2026 akan ada review proposal, semoga sebelum bulan Ramadan ya. Jadi Februari sebelum bulan, kalau nggak salah Ramadan itu dimulai tanggal 20 atau 18 Februari, kita usahakan sebelum itu. Dan kemudian harapannya ya, kalau dilihat dari apa yang terjadi tahun lalu itu kontrak itu pencairan dana untuk kontrak kegiatan PKM internal itu baru dilakukan di 9 Mei. Jadi kami merencanakan April akhir atau awal Mei itu sudah mulai tanda tangan kontrak, dan rencananya akan ada biaya SC di tahun 2026 di pertengahan Juli ya, sehingga Bapak Ibu juga bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk diseminasi. Dan kemudian November 2026 akan dilaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan PKM. Selanjutnya, jadi yuk mari kita nyusun proposal yang dapat memberikan manfaat untuk komunitas, untuk kampus, juga untuk mahasiswa, karena dalam proses akreditasi kemarin ditanyakan keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan PKM, dalam kegiatan penelitian. Jadi jangan lupa untuk mengajak mahasiswa dan kemudian mencatatkan keterlibatan mereka dalam luaran-luaran ya, karena itu akan sangat membantu akreditasi kita. Dan juga proposal ini sebetulnya juga kita gunakan untuk menguatkan kemitraan kolaborasi dengan para mitra. Jadi lanjut slide berikutnya. Jadi terima kasih banyak ini Bapak Ibu untuk
kehadiran hari ini dan saya sangat berharap akan lebih banyak proposal hibah PKM yang masuk dan kemudian yang berkelanjutan, terutama kegiatannya. Nah, untuk berikutnya, Kepala Pusat YRC Empowerment Village, Bu Hilma, akan memberikan contoh dan kemudian roadmap dari YRC Empowerment Village, sehingga Bapak Ibu juga bisa membayangkan kegiatan apa yang sesuai dengan roadmap tersebut, dan nanti kemudian akan dilanjutkan oleh Bu Nelly yang akan menayangkan bagaimana Fakultas Hukum itu menerima dan menyeleksi ya kegiatan-kegiatan hibah internal PKM yang sesuai dengan roadmap Fakultas Hukum, dan nanti akan ditutup dengan penjelasan teknis terutama untuk rencana anggaran belanja masing-masing proposal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Okta. Dari Bapak Ibu, apakah ada yang mau bertanya terlebih dahulu ke Ibu Okta? Apabila Iya. di tengah-tengah materi ada yang ingin dipertanyakan, kami persilahkan juga ya, Bu Okta, Bu Hilma, Bu Nelly. Iya, Mbak Indah, aku mau tanya, boleh? Silahkan, Bu. Ya. Silakan Mbak Isti. Ya, Ibu Okta, maaf tadi saya keputus di ruangan lagi nge-zoom, jadi saya matikan kameranya. Bu Okta, punten tadi kan informasinya Ibu sudah umumkan bahwa yang mengajukan proposal 2026 ini yang sudah mengerjakan laporan akhir ya Bu ya. Namun ada beberapa rekan-rekan kami yang sudah submit ke artikel publikasi, namun terbit di Maret 2020. Ya, ya, tidak apa-apa Bu Apakah bisa Hesti, mengajukan laporan akhir? masih bisa, karena yang penting ada bukti submit. Itu sudah iya. kita bahas tuh waktu rakor kemarin ya. Iya. Karena memang kita memahami bahwa untuk sampai publikasi itu akan agak lama ya. Jadi untuk bukti submit bisa dilampirkan letter of bukti submit di publikasi tersebut ya. Oke, LOA-nya ya Bu Okta ya. Iya, betul. Apalagi LOE itu lebih bagus lagi. Ya, Bukan cuma berarti submit aja. buktinya itu adalah laporan kemajuan beserta laporan sudah submit atau LOA ya Bu Okta ya. Laporan akhir. Oh, jadi Laporan laporan akhir akhirnya hanya LOA aja nggak apa-apa ya Bu Okta ya. nggak apa-apa. Laporan akhir, laporan keuangan, kemudian luaran, bukti luaran. Iya. Sisanya sih sudah tinggal artikel jurnal aja yang memang nunggu publikasi di tahun depan. Oke, Bu Okta, terima Oke. kasih. Assalamualaikum. Sama-sama, Bu Hesti. Baik, Bapak Ibu, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Kalau tidak ada, kami persilahkan untuk selanjutnya kepada Kepala Pusat Pemberdayaan Desa, Ibu Hilma Suyana, untuk menyampaikan materinya. Silakan, Ibu. Iya, terima kasih Mbak Indah. Izin Bu Okta, Bu Nelly, dan Bapak Ibu sekalian. Sudah terlihat, Mbak? Sudah, Ibu. Oke, terima kasih. Ini bukan halaman yang awal sepertinya, Bu. Ini udah, Mbak? Ini SDGs ya yang awalnya. Oh, Ya, sudah. udah ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya menyampaikan roadmap dari Pusat Pemberdayaan Desa yang akan kita sebagai pedoman untuk pembukaan proposal nantinya. Untuk pertama, visi dan misi kita nantinya akan berfokus kepada bagaimana kita memberikan atau menjalankan bagi seorang dosen itu sebagai fungsional di perguruan tinggi, kemudian menjadi prioritas, dan PKM ini sebagai hilirisasi dari penelitian. Nah, SDGs yang harus ada di dalam proposal, begitu juga dengan proposal BIMA bagi Bapak Ibu yang mempersiapkan juga proposal BIMA untuk tahun ini. Yang terpenting adalah 18 SDGs yang harus ada di dalam proposal kita. Untuk selanjutnya, nah ini ketentuan bagi pengusul di pusat. Yang pertama adalah pelaksanaan kegiatan dengan SDGs yang 18 tadi.
Yang kedua adalah lintas fakultas, minimal 2 fakultas. Kemudian pada tahun ini dosen hanya boleh mengajukan 1 sebagai ketua dan 1 sebagai anggota. Untuk tahap pelaksanaan, yang pertama adalah sosialisasi, tidak hanya sosialisasi tetapi juga ada pelatihan, penerapan teknologi dan pendampingan dan evaluasi, dan seterusnya adalah keberlanjutan dari program PKM itu. Dan tolak ukur yang harus ada, yang selama ini mungkin kita tidak melihat tolak ukur yang ada. Nah, sekarang kita untuk lebih baik lagi ke depannya, kita mengklasifikasikan tolak ukur. Yang pertama adalah peningkatan pengetahuan, kemudian peningkatan keterampilan, peningkatan kesehatan, peningkatan kualitas pelayanan, keberhasilan menjadi lembaga berbadan hukum, kemudian peningkatan akses layanan publik, peningkatan keamanan dan kenyamanan masyarakat, serta peningkatan omset atau pendapatan. Nah, ini bisa dilihat nantinya setelah kita melakukan kegiatan, kemudian ada penerapan teknologi, dan bisa juga kita lihat setelah ada pendampingan dan evaluasi. Ini anggaran yang dari pusat, kemarin dari hasil meeting bidang 3 kemarin. Total dari pusat adalah 25 juta, yang mana 30%-nya yang berjumlah 7.500.000 itu boleh untuk honor tim PKM atau dosen dan pelaksana. Nah, yang kedua adalah 45% itu sekitar 11.250.000 harus ada biaya inovasi, edukasi, pendampingan, atau pengadaan barang untuk mitra. Jadi kita di pusat lebih mementingkan untuk pembelian barang sehingga kita terlihat kegiatan kita seperti apa dan ada yang kita tinggalkan untuk mitra. Kemudian untuk perjalanan sekitar 15% yaitu di 3.750.000, dan kemudian 10%-nya untuk luaran, baik itu diseminasi, jurnal, media massa, dan nilai tambahnya adalah HKI. Ini kebutuhan desa yang ada di beberapa desa sebagai desa binaan kita. Yang pertama adalah Desa Ciseeng, Kabupaten Bogor. Yang pertama kemarin mereka meminta dari bidang kesehatan adalah Posyandu Integrasi Layanan Primer yang memberikan pelatihan kepada kader-kader di 8 posyandu, yang mana kebutuhan alat untuk mitra di 8 posyandu ini adalah yang pertama alat pengukur tensi yang akurat, kemudian alat cek gula darah. Jadi kemarin Ibu Sekretaris Kades itu memberikan pernyataan bahwa setelah pandemi kita sudah kehilangan beberapa alat di posyandu, sehingga mereka membutuhkan alat tensi dan cek gula darah ini sebagai acuan nantinya untuk posyandu yang telah dilaksanakan. Kemudian, nah di bidang agama juga ada beberapa hal. Yang pertama adalah kajian ilmiah, kemudian bedah buku yang masih berjalan. Dan di bidang pendidikan adalah memberikan kader PKK, yaitu mengetahui tumbuh kembang anak, kemudian dari Karang Taruna itu mengetahui pengelolaan sampah dan pemanfaatan dampak lingkungan, serta kemudian di sisi pelatihan dan lingkungan sehat mengedukasi masyarakat tentang pentingnya lingkungan bersih. Ini mungkin bisa di keberlanjutan, kemarin sudah ada Bu Kholis yang PKM di Ciseeng yang sudah melakukan beberapa hal tentang pola hidup bersih dan sehat. Kemudian di Desa Bantarsari, beberapa hal yang urgent bagi mereka pada saat sekarang ini. Yang pertama adalah database untuk desa dari RT, RW, dan kader. Karena pada saat ini mereka hanya mengumpulkan data itu hanya lewat kertas yang dikumpulkan, terkadang kertas itu juga sering hilang. Jadi database mereka tidak ada dari RT, RW, dan kader. Di situ kelemahan mereka sehingga mereka meminta kita membuatkan database untuk mereka. Di bidang hukum membutuhkan hukum keluarga Islam karena masih tingginya angka perceraian di Kota Bogor secara keseluruhan termasuk Desa Bantarsari ini. Yang ketiga adalah di bidang perpustakaan, masih ada buku yang belum terindeks dan perpustakaan digital untuk sentral ekonomi di Taman Kas Desa. Jadi sekarang di Bantarsari ada taman dari Kas Desa
yang akan dijadikan sentral ekonomi di situ dan juga akan dibangun perpustakaan digital secara per kelompok. Jadi ada beberapa UMKM yang akan diletakkan di situ sehingga mereka meminta untuk perpustakaan digital ini. Di bidang lain, subbidang pemberdayaan perempuan juga masih dibutuhkan di sini, adanya pelatihan dan penyuluhan pemberdayaan perempuan, kemudian penyuluhan perlindungan anak, serta penyandang disabilitas dari koperasi atau UMKM. Mereka masih membutuhkan, sudah ada berdiri koperasi Merah Putih tetapi belum terlaksana. Memang keterbatasan pengetahuan dan alur yang ditetapkan oleh pemerintah belum jelas sampai ke desa. Kemudian pengembangan sarana dan prasarana usaha mikro untuk mengembangkan teknologi tepat guna yang kemarin itu sudah dilaksanakan oleh Prof. Endang untuk legalitas UMKM di sini. Nah, jika di Pandeglang ada beberapa hal yang dibutuhkan di sana dari beberapa permasalahan sehingga mereka meminta untuk kerajinan majun. Kerajinan majun ini adalah kerajinan tangan untuk mengolah bahan-bahan bekas dari jahitan baju-baju yang tidak terpakai, kemudian pelatihan bonsai, kemudian kerajinan koran atau majalah. Di sini mereka masih ada beberapa dari mereka atau dari Karang Taruna itu yang mempunyai kerajinan tetapi tidak terorganisir secara baik. Kemudian usulan dari perangkat desanya itu perpanjangan website, kemudian aplikasi pelayanan di desa. Nah, ini baru permintaan dari Kadumana. Kemudian di Desa Mandala Mekar, beberapa hal yang diminta oleh Pak Kades adalah bagaimana keberlanjutan PKM yang tahun kemarin untuk tahun ini. Dan kemudian di bidang kesehatan, mereka meminta pendampingan kepada Kades tentang penyakit tidak menular seperti hipertensi, gula darah, kolesterol, dan asam urat yang dianggap biasa bagi masyarakat. Sehingga Sekdesnya kemarin meminta bagaimana kita mendampingi masyarakat untuk memberi pengetahuan tentang hal ini. Nah, ini adalah Pondok Pesantren Nurul Iman Parung yang kemarin sudah PKM di sana adalah FKG dan agama kemarin tentang sholat mayat dan beberapa perlengkapan yang sudah diberikan di sana. Sehingga Bu Uminya sebagai pendiri meminta beberapa hal yaitu di bidang pendidikan, pemberdayaan, dan kesehatan untuk independensinya dan sustainability di sana sehingga kita juga bisa berkomitmen di sana sebagai ini ya apa namanya tempat untuk kita bisa melaksanakan PKM di sini. Jadi beliau tidak merincikan, tetapi di sisi 3 ini mereka ingin pendampingan dan pelatihan untuk baik itu untuk santri maupun itu untuk ustadz dan ustazah yang ada di sana. Nah, kemudian ini merupakan salah satu bagian dari marketing kita. Yang mereka butuhkan adalah pemeriksaan kesehatan dan edukasi medis, kemudian workshop literasi digital dan pendampingan mungkin di sini, kemudian seminar motivasi, edukasi dunia kedokteran dan pelatihan bisnis dan kewirausahaan untuk santri. Jadi beberapa hal di sini kita sesuaikan dengan permintaan mitra. Nah, ini juga izin ya Niki ya, tadi Dokter Maya WA saya bahwa menyampaikan untuk terkait PPKS, YRC HIV AIDS Care yang bisa dilakukan atau proposal yang bisa masuk ke pusat PPKS itu yang pertama terkait HIV, yang kedua adalah Kespro, yang ketiga ketahanan keluarga, yang 4 adalah kekerasan, kemudian BKL, Bina Keluarga Lansia, Bina Keluarga Balita, dan Bina Keluarga Remaja. Jadi di pusat PPKS menerima 7 hal atau permasalahan yang ada yang berkaitan dengan 7 masalah ini. Dan luaran yang harus ada di pusat yang pertama adalah publish jurnal, kemudian video kegiatan, kemudian media massa dan diseminasi. Mungkin itu saja yang dari pusat. Jika ada pertanyaan dipersilakan. Terima kasih Mbak Indah.
atas waktunya. Baik, terima kasih Bu Hilma. Dari Bapak Ibu, apakah ada yang ingin bertanya? Kalau tidak ada, kami persilahkan untuk selanjutnya kepada Wakil Dekan 3 Fakultas Hukum, Ibu Nelly Ulfa, kami persilahkan. Baik, makasih Mbak Indah. Minta tolong di share screen. Siap, Bu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Okta sudah mengizinkan kami dari Fakultas Hukum untuk memaparkan mengenai roadmap yang ada di Fakultas Hukum. Lanjut, Mbak Indah. Nah, mengenai di Fakultas Hukum itu, kalau mengenai PKM kita lihat roadmap-nya dulu. Nah, roadmap di Fakultas Hukum ini kami buat dasarnya itu ada dari SK Rektor. Pertama, mungkin Bu Okta tadi sudah memaparkan mengenai yang ada di tingkat universitas. Nah, itu kami sebagai acuan untuk di PKM yang di Fakultas Hukum. Nah, salah satunya adalah mengenai SK Rektor mengenai kelompok pelaksana. Kelompok pelaksana ini di tingkat universitas itu ada 4, dan salah satunya adalah seperti yang Bu Okta sebutkan tadi, yaitu perwujudan masyarakat sadar hukum. Dan itu khusus untuk Fakultas Hukum, dan memang ketuanya sebagai Wadek 3, saya sendiri. Kemudian yang kedua itu juga ada SK-nya mengenai SK Rektor, yaitu sudah dipaparkan oleh Bu Okta juga, yaitu mengenai fokus dari Rensra Universitas, ya, di mana Rensra itu memuat yang namanya fokus PKM. Salah satunya adalah mengenai perwujudan masyarakat sadar hukum. Jadi kedua SK inilah acuan kami di Fakultas Hukum untuk membuat roadmap. Lanjut, Mbak Indah. Jadi inilah roadmap di Fakultas Hukum mulai dari tahun 2021 sampai 2025. Kami sesuai dengan roadmap yang ada di dan fokus yang ada di universitas, kami sebagai acuan, yaitu pertama adalah perwujudan masyarakat sadar hukum. Kemudian di 2026 sampai 2030 itu nanti kami akan melakukan yang namanya peningkatan masyarakat sadar hukum. Kemudian lanjut di 2031 sampai 2035 itu kami melakukan yang namanya penguatan masyarakat sadar hukum. Jadi roadmap ini kami acuannya tetap disesuaikan dengan yang di tingkat universitas. Lanjut, Mbak Indah. Nah, sesuai dengan roadmap yang kami buat di Fakultas Hukum ini, kami jadikan sebagai bidang keunggulan. Nah, bidang keunggulan di Fakultas Hukum ini kami bikin tema-tema, di mana tema ini kami mengacunya pada masing-masing kompetensi dari masing-masing dosen itu sendiri. Dan ada 15 tema, dan tapi dari 1 sampai 4 tema ini memang sudah ada di rensra-nya PKM di tingkat universitas. Dan kami kembangkan di Fakultas Hukum itu mulai dari nomor 5 sampai 15. Dan salah satu dari di bidang 5 yaitu mengenai rule Islam, bagaimana kami agar mengintegrasikan PKM terintegrasi dengan rule Islam, maka kami memunculkan di tema kami itu salah satunya kesadaran hukum tentang nilai-nilai Islam. Jadi terlihat integrasinya dengan rule Islam. Dan ini sudah kami masukkan dalam RKAT-nya di Fakultas Hukum, dan minimal itu mengajukan 1 proposal. Lanjut, Mbak Indah. Nah, di Fakultas Hukum juga kami sudah membuat namanya buku panduan PKM yang edisi 2025, dan ini juga sudah tetap kami mengacunya pada universitas. Hanya ada perbedaan sedikit nanti di alur dan di penilaian.
Nah, ini buku panduan kami ini sudah kami SK-kan dengan SK Dekan. Lanjut, Mbak Indah. Nah, jadi kalau di buku panduan itu kami sudah memasukkan yang namanya prosedur pengajuan dan penilaian proposal PKM. Nah, mungkin saya akan menyesuaikan lagi dengan yang Bu Okta paparkan tadi mengenai alur pengajuan proposal. Karena ini 2025, jadi masih apa namanya di Fakultas Hukum membuat alurnya seperti itu. Tapi hampir sama, yaitu bahwa pengajuan ke Wadik 3. Kemudian Wadik 3 itu akan melakukan review proposal, kemudian kalau disetujui maka akan diajukan oleh dekan ke rektorat, kemudian direview oleh rektorat, kemudian di apa namanya diseminarkan seminar proposal dan jika disetujui maka dilaksanakanlah PKM itu. Nah, khasnya nanti kami juga kalau sudah melaksanakan PKM sebelum ada MONEF di tingkat universitas, maka di fakultas itu nanti akan ada MONEF juga, yaitu MONEF yang dimana kami akan menilai sesuai dengan penilaian yang di tingkat universitas juga, seperti luarannya, seperti apa tuh namanya kegiatannya sudah dilaksanakan seberapa jauh, tetap kami lakukan MONEF-nya. Nah, yang di sebelahnya itu adalah kami membuat form penilaian untuk pengajuan proposalnya. Nah, memang ini agak berbeda dengan mungkin yang di universitas. Kami tidak melihat substansinya dari proposal, tetapi kami hanya melihat dari 5 poin. Pertama adalah kesesuaian dengan template. Template tetap sama seperti template yang ada di tingkat universitas. Kemudian, nah, kesesuaian dengan roadmap. Nah, roadmap ini yang tadi saya paparkan ada 15 tema itu tadi. Apakah sesuai dengan tema-tema yang ada, sesuai dengan kompetensi dosen yang ada di Fakultas Hukum. Kemudian keterlibatan dari tendik dan mahasiswa, karena ini salah satu syarat yang wajib, karena untuk akreditasi juga. Kemudian kami lihat juga SDGs-nya, apakah memuat SDGs-nya. Kemudian selanjutnya adalah kami lihat juga adalah kesediaan mitranya. Nah, dari 5 komponen inilah untuk kami nilai di tingkat fakultas dalam pengajuan proposal. Tapi kalau di tingkat yang untuk MONEF, penilaiannya hampir sama dengan di tingkat universitas. Karena apa? Biar dosen-dosen yang ada di Fakultas Hukum, pas di MONEF universitas, dia sudah siap. Jadi sudah terlihat luaran dan segala sesuatunya. Seperti termasuk HKI. Jadi itu selalu saya targetkan agar mereka itu pas mereka di tingkat MONEF, di tingkat universitas mereka sudah siap semuanya. Walaupun memang kadang-kadang dosen ada 1-2 yang belum memenuhi. Lanjut Mbak Indah. Nah, untuk keperluan akreditasi di Prodi, maka kami juga melihat bagaimana integrasinya PKM dengan pembelajaran. Jadi kami tetap meminta ke dosen-dosen yang sudah melaksanakan PKM, yang sudah mempunyai luaran-luaran, terutama adalah artikel yang dipublish di jurnal untuk mengintegrasikannya dengan pembelajaran. Artinya memasukkan luaran-luaran itu ke dalam mata kuliah mereka, dalam pembelajaran mereka. Nah, ini saya tampilkan ada 2 mata kuliah, yaitu contohnya mata kuliah hak kekayaan intelektual yang diampu oleh Prof. Endang Purwaningsi, di mana beliau itu luaran-luaran PKM-nya dimasukkan dalam pembelajarannya dan buktinya kita bisa lihat dalam RPS-nya. Nah, di RPS itu Prof. Endang itu memasukkan di bagian pustaka, itu yang HKI. Kemudian contoh yang kedua saya ambil adalah yang mata kuliah Hukum Tata Negara. Nah, itu juga diampu oleh Dr. Luciliani dan beliau juga memasukkan hasil-hasil luarannya
dari PKM itu ke pembelajarannya, yaitu mata kuliah HTN, dan itu dia masukkan dalam RPS di bagian pustaka. Jadi saya selalu meminta ke dosen-dosen, luaran-luaran itu wajib dimasukkan dalam pembelajaran mata kuliah yang mereka ampu. Karena ini menunjukkan integrasi PKM dengan pembelajarannya. Dan termasuk juga tadi integrasi yang Ruhul Islam kami masukkan agar ada integrasi dengan PKM dengan Ruhul Islamnya. Lanjut Mbak Indah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Hilma, Bu Okta, dan Bu Nelly atas paparan materi-materinya. Dari Bapak Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan? Kami persilahkan. Sebelum kita beralih ke materi selanjutnya. Prof. Nurul, sepertinya ini tapi tidak terdengar suaranya, Prof. Halo, Iya, Prof. Aman, Prof. Silakan, Prof. suaranya Mbak Ida. Suaranya tidak terdengar jelas, Prof. Ya, oke, baik. Makasih ya. Pertama, makasih. Ini hanya info saja. Tadi kalau nggak salah di wilayah siapa Bu Hilma tadi ya bicara tentang banyaknya saat ini marak ya atau jumlah perceraian ya, angka perceraian cukup tinggi. Nah, nanti kebetulan saya dengan Prof. Asli itu sebagai Dewan Pakar di BP4 Bu Irma ya. Jadi BP4 itu Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan. Itu ketua umumnya adalah Kementerian Agama. Nah, jadi artinya waktu itu saya disampaikan di forum itu, insya Allah nanti YASI akan berperan serta. Ya, mungkin ada baiknya nanti supaya mitra kita juga bertambah, itu bisa diupayakan kita bekerja sama dengan BP4. Ya, untuk kantornya nanti dia di Istiqlal ya, jadi ada khusus kantornya di Istiqlal untuk BP4 tadi, sehingga akan memperkuat tingkat kolaborasi kita, ya khusus yang terkait dengan persoalan yang disampaikan tadi. Itu yang pertama ya, jadi artinya dia bisa kombinasi nanti teman-teman hukum dengan teman-teman dari bagian agama ya untuk memperkuat itu dan kita libatkan yang BP4 yang saya sampaikan tadi gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya kira clear ya, artinya sudah ditetapkan bahwasannya maksimum untuk pengajuan itu satu sebagai ketua dan satu sebagai anggota. Saya kira ini harus kita pegang. Cuma nanti jangan berbenturan dengan ketetapan yang sifatnya mandiri ya. Jadi jangan dimaknai juga nanti di mandiri ya atau yang personal sifatnya ya yang bukan di pusat. Nah itu jangan itu harus dipertegas ya, itu dihitung bagian dari total itu atau tidak. Kalau tidak kan berarti dimungkinkan juga harus model ditetapkan juga. Ya, jadi misalnya untuk mandiri hanya boleh satu anggota satu. Ya, jadi kalau di pusat sama begitu. Nah, ini kan supaya juga ada ikatannya ya, baik yang sifatnya di pusat ataupun yang tidak. Ya, kalau yang di pusat tadi yang saya sampaikan Bu Hilma clear ya, karena sudah ditetapkan di sana. Nah, cuma nanti kalau digabung itu gimana nanti? Saya kira itu perlu kejelasan juga sehingga nanti tidak terjadi ada yang berlebih dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang ketiga, saya mulai berpikir ada model kuota, ya. Jadi artinya kita punya desa binaan, ya. Ada berapa desa binaan kita banyak. Nah, jangan banyak larinya ke satu desa tertentu saja. Gitu mulai kita atur ya dengan tematik-tematik ini misalnya orang hukum banyak dibutuhkan di daerah Ciseeng. Nah, jadi kita atur sedemikian rupa jadi nggak menumpuk pada satu desa. Jangan lupa kita ada hibah bima yang terkait dengan masalah desa binaan. Nah, sebenarnya dikaitkan saja nanti proposal itu ya dengan apa yang sudah dibuatkan peta tadi untuk masing-masing desa. Nah, kita sasar itu terkait dengan masalah apa? Nah, masalah proposal yang terkait dengan Bima.
benar ya Bu Hilma ya, kita ada skema khusus terkait dengan desa binaan ya. Jadi bisa digabung di situ sebenarnya untuk memperkuat kita sendiri yang sebenarnya sudah running gitu di sana. Yang terakhir, mohon maaf kalau banyak Bu Indah ya. Nah, yang terakhir ini terkait dengan saya sebenarnya kenal dekat dengan dia murid di wakaf, murid wakaf saya sebenarnya itu Umi Wahidah ya. Jadi Umi Wahidah yang punya pondoknya, sebenarnya nanti boleh kita modelkan model pemberdayaannya di sana. Mereka udah punya ilmu di sana, kita pertajam di sana nanti. Ya, boleh kita bersama kita rumuskan ya. Kalau dia insya Allah secara konsep kerjasama internasional sudah terbangun. Ya, dia orangnya sangat lincah dalam tanda petik ya, kemampuan dia menggait mitra itu sangat besar. Itu bisa dijadikan sebuah proyek unggulan juga. Saya kira potensi objek kita ini sangat bagus yang untuk ini. Ya, saya kaget ketika saya, kok bahasa Inggris masuk sana juga. Saya WA tuh Bu Nopi di sana, Bu Nopi iya, Prof. Ya. Ya, artinya dia juga WA saya ya, Umi Wahidahnya, Prof yang untuk dia sih diperkuat lagi gitu nanti gitu. Nah, tambahannya hanya itu ya, ini cukup bagus ya, khususnya pantun yang tadi ya, itu sangat luar biasa ya. Makasih, mohon maaf kalau terlalu panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof untuk masukannya. Ya, untuk desa binaan, tim Prof Nurul akan ini mengajukan yang di Wakaf Tanjung Priok itu ya? Atau beda? Kalau di Priuk saya anggap sudah selesai Oh, udah ya, selesai. karena udah lengkap dia di sana semuanya dan sekarang udah jalan sendiri. Saya memang sengaja khusus biar dia mandiri lagi gitu. Nah, Iya. sebenarnya saya punya target itu ada saya tulis sebenarnya di kolom pakar di website kita, punya cita-cita yang membentuk yang namanya YASI Endowment Fund. Ya, kemarin Bu Okta, alhamdulillah masjid yang punya UPZ, dia sudah mampu memberikan cukup banyak beasiswa Bu Okta, membantu mahasiswa-mahasiswa kita. Begitu ya Bu Nelly ya, dari hukum, dari ini. Kalau yang kedua saya lagi upayakan masjid kita nih. Makanya izin, makanya saya mungkin fokus ke, saya geser yang Tanjung Priok karena saya anggap udah selesai dia dengan kemandiriannya. Saya mau masuk ke ranah masjid kita. Ya, karena potensi mereka sangat besar. Di situ ada LDKKP-nya ya. Kemudian yang kedua juga anak-anak mudanya lihat semua itu. Ya, jadi kalau bahasa saya tinggal diarahkan sedikit, mereka akan membentuk. Jadi kalau tercapai sebenarnya cita-cita Endowment Fund ini, itu akan sangat membantu mahasiswa kita yang tidak mampu. Targetnya itu Bu Okta. Jadi untuk yang apa Tanjung Priok saya anggap udah selesai ya. karena saya buatkan udah perangkatnya dan sekarang saya tetap mengawasi dia aman, jalannya udah mandiri dia. Yang Begitu tadi Bu Okta. Prof Nurul sampaikan tentang endowment fund, itu apakah akan masuk skemanya yang mana Prof untuk hibah Kemendikti? Yang Kalau wilayah? iya, kalau Kemendikti agak berat karena wilayahnya ini nih. Ya. Jadi mungkin Soalnya kemarin kan diminta harus Hmm. ada SK rektor. Ini memang sudah kami ajukan kepada rektor. Jadi desa-desa binaan yang kita yang sama jadi mitra itu udah dimasukkan supaya nanti bisa inilah layak eligible gitu loh Prof. Karena mereka minta ada SK rektor kan, SK pimpinan. Oh enggak ya, jadinya Makanya, enggak. jadi makanya yang saran saya tadi yang di wilayahnya Umi ini itu bisa diadopsi model yang saya buat di Oase Anak Bangsa. Jadi model pemberdayaannya dia udah mandiri dia nanti di sana. Itu yang kebayang oleh saya karena tadi saya katakan saya kenal dengan beliau karena murid wakaf saya dia ya Umi Wahidahnya gitu. Itu Bu Okta. Baik Prof, terima kasih banyak. Baik, terima kasih Prof. Nurul. Apalagi tadi ingat banget tentang pantunnya ya Prof. Terima kasih banyak ya Prof. Ya, Bapak Ibu ada yang ingin bertanya lagi? Kalau tidak kita masuk ke materi selanjutnya ini tentang teknis keuangan dari laporan keuangan hibah PKM internal.
Ini saya bukan sempro ataupun semhas, jadi nanyanya nanti tolong Bapak Ibu jangan susah-susah ya. Ini hanya menyampaikan sedikit dari pengalaman memeriksa laporan keuangan hibah PKM internal. Ya, next. Jadi realisasi anggaran itu kan tadi Bapak Ibu juga sudah disampaikan ya oleh baik Bu Okta ataupun Bu Hilma ataupun Bu Nelly bahwa komponen biayanya adalah honor, biaya pelatihan, perjalanan serta luaran di mana mereka juga ada maksimal-maksimalnya. Kemudian yang termasuk di dalamnya itu juga sudah kami tuliskan di panduan PKM. Nanti ada semua. Jadi untuk honor-honor, mahasiswa, pembantu lapangan, kemudian ketua anggota pengusul itu masuk di bagian honor, di mana maksimal biayanya adalah 30%. Begitu juga dengan biaya-biaya yang lain. Kemudian, next. Ya, terus apa aja sih yang boleh dan tidak boleh untuk anggaran keuangan ini? Jadi yang boleh itu atau yang harus dilakukan ada pertama pastinya membuat absensi kegiatan. Kalau kegiatan 2 hari, mohon untuk absensinya itu juga dibuat 2 hari. Kalau sehari ya sehari, 3 hari ya 3 hari gitu. Jangan satu absensi gitu untuk memudahkan pengecekan kegiatan maupun keuangan gitu. Kemudian yang kedua ada nama penerima dan yang menyerahkan pada kwitansi honor. Jadi ada seringkali itu hanya tanda tangan saja, tidak ada nama penerimanya. Nah, kemudian yang ketiga, pembelian barang disarankan itu melalui online. Apalagi untuk barang-barang yang nominalnya cukup besar. Jadi jangan pakai kwitansi pasar gitu ya. Apalagi misalnya kalau membeli laptop atau barang apapun kan nggak mungkin pakai kwitansi pasar biasa gitu. Nah, makanya disarankan melalui online karena kalau online itu kan invoice-nya tersimpan di email Bapak Ibu juga gitu. Kemudian yang nomor 4, membuat BAST. Jangan lupa BAST yang diserahkan kepada mitra itu harus disertai juga dengan foto. Yang kelima, menyimpan nota pembelian. Selanjutnya itu bukti pengeluaran juga diberikan nomor sesuai dengan rekap realisasi anggaran. Jadi untuk memudahkan pengecekan. Jadi misalnya yang pertama, honor narasumber, Prof. Nurul Huda gitu pertama. Kemudian di kwitansinya juga ditulis nomor juga gitu biar kita memudahkan pengecekannya. Kemudian tuliskan juga angka sesuai dengan yang tertera di bukti pengeluaran. Jangan dikurangin dan juga jangan ditambahkan. Jadi misalnya ada koma 001 002 ditulis saja seperti itu Bapak Ibu. Next. Nah, ini contoh-contoh nota-nota yang sesuai. Ini misalnya ada Shopee, pembelian gitu kan. Kalau Shopee, Tokped itu kan tersimpan pasti di email Bapak Ibu semua gitu. Jadi kalau bisa memang nota-nota yang dilampirkan itu memang nota-nota dari toko-tokonya langsung gitu. Kemudian ini yang tadi saya sampaikan diberikan nomor, jadi nomor buktinya misalnya nomor 1, 2 gitu. Nah itu di kwitansi atau di notanya juga dituliskan atau di atasnya itu dituliskan 1, 2. Jadi kami tahu oh yang ini adalah mengacu dari poin yang mana gitu. Nota ini mengacu dari bukti yang mana gitu. Selanjutnya, terus apa aja sih yang nggak boleh itu untuk PKM ini? Yang pertama itu pasti membeli barang untuk keperluan pribadi, itu nggak boleh. Kemudian honorarium dan anggaran lain yang melebihi batas ketentuan, pembelian barang dengan kwitansi biasa, seperti yang saya sampaikan tadi, misalnya pembelian laptop 5 juta, tapi yang tanda tangan hanya tanda tangan ketua pengusul atau anggota pengusul itu nggak boleh. Pastikan kalau misalnya nominal besar itu kemungkinan besar dan harusnya itu ada nota baik dari toko ataupun kalau kita beli online juga pasti ada nota dari e-commerce-nya. Kemudian semua kwitansi atas nama satu orang itu juga nggak boleh. Terus nota buram terpotong atau tidak terbaca, gimana kami mau ngeceknya kalau nggak bisa dibaca atau tidak terpotong. Dan juga nota tidak relevan dengan kegiatan PKM itu juga nggak boleh ya Bapak Ibu. Next. Nah itu aja sih. Kami persilahkan kepada Bapak Ibu jika ada yang ingin ditanyakan. Ini berlaku hanya untuk 2026 ya? Iya, Prof. Takut banget jangan pada nanya Bapak Ibu, saya takut. Silakan. Ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu Cia. Mbak Indah, Bapak Ibu, saya izin bertanya ya. Kedengaran nggak suara saya Mbak Indah? Kedengaran, Bu. Jaringan saya nggak stabil masalahnya, sorry.
Mbak Indah, Ya. ini saya masih agak sedikit bingung ya Mm-mm. terkait yang kemarin anggaran itu. Kan tadi keterangannya kan bahwasanya kan tidak boleh untuk kepentingan pribadi ya. Kalau dana itu ya Mbak ya Iya, melebihi. betul, Bu. Nah, cuman salah satunya adalah kalau misalnya dana itu memang kita beli misalnya kayak buku sebagai panduan untuk pembuatan itu proposal tetap nggak boleh Mbak Sebelumnya terkait hal ini acuannya. juga sudah saya tanyakan juga ke Bu Okta bahwa pembelian buku itu tidak diperkenankan karena kan misalnya kita masih bisa mencari jurnal-jurnal atau buku-buku yang sekiranya bisa online, Bu, gitu. Dan pada akhirnya kan buku itu akan menjadi milik pribadi, gitu, Bu. Oh begitu, ya ya Mm-mm. ya ya. Oke, ya karena apa namanya ketidaktahuan saya ya karena Mm. waktu itu memang pas pembuatan itu kan salah satunya kan kalau di hukum itu kan ada referensinya gitu ya Mbak ya, Mm-mm. ada Mm-mm. undang-undangnya, terus juga misalnya kayak bullying atau cyberbullying itu memang saya cari sendiri itu bukunya supaya untuk apa namanya dasar pembuatan proposal itu Mbak gitu. Mm-mm. Tapi apakah memang sama sekali misalnya tidak ada di online atau gimana gitu, Bu? Nggak ada, memang bukunya itu jarang ditemukan di toko buku itu Mbak. Jadi saya dapat ya udah saya beli karena buat panduan itu. Gitu. Iya, Beberapa proposal itu iya, terkait buat yang panduan buat pertanyaan Ibu juga sudah saya tanyakan juga ke Bu Okta bahwa menurut beliau juga itu tidak diperkenankan gitu, Bu. oh baik-baik. Oke, terima kasih Mbak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ibu. Apakah Bapak Ibu ada yang mau bertanya lagi? Baik, mungkin untuk Bu Okta, Bu Hilma, atau Bu Nelly, ada yang mau ditanyakan lagi kepada Bapak Ibu narasumber Saya yang juga lain? takut Mbak Indah kalau Ibu, ditanya. jangan nanya ke saya, saya takut nanti. Nanyanya ke Bu Nelly aja mau Bu Hilma. Sepertinya sudah tidak ada lagi kah yang ingin bertanya? Iya. Se- Mungkin ini Sebenarnya aja ya, Bu, ya. apa yang kan ada yang salah satu dosen nanya ya, Mbak Indah. Tapi ini mengenai template sih, bukan Ya. keuangan. Mm-mm. Di template itu di lembar paling depan tuh kan ada apa namanya eh, berapa anggota gitu kan, mahasiswa, tendik. Nah itu kan hanya tertulis itu nama dosen sama NIDN-nya. Nah itu yang ditanyakan apakah nama mahasiswanya ditulis juga atau hanya jumlah mahasiswanya aja. Iya, nama mahasiswa juga ditulis kan kalau nggak salah ada lembar yang petugas pelaksana itu loh, Bu. Di Ya, lembarnya itu. ya, Jadi kalau di lembar pengesahan ya. ditulis cukup apa Jumlah. jumlahnya tidak apa, tapi di lembar bawahnya yang rincian Mm-mm. anggota pelaksana itu mohon ditulis nama dan NPM-nya karena untuk data kami Iya. mengetahui mahasiswanya. Ya, Gitu, Bu. jadi tadi udah di ini kan sih memang di lembar yang berikutnya memang ada untuk job desk-nya mereka. Tetapi kalau yang di lembar pengesahan cukup jumlahnya aja ya. Iya, Oh, betul. oke. Iya, Makasih Mbak Indah. iya sama-sama. Ibu Fitri, silahkan Bu Fitri. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, saya nggak buka kamera karena eh, di sini suka mati hidup ya itunya Iya, slide iya jaringannya. Ibu. Ya, terkait keterlibatan mahasiswa, apakah selama ini saya memasukkannya hanya di HKI ya, pembuatan video. Tapi ketika kita membuat proposal sampai nanti publish itu tidak ada keterlibatan mahasiswa. Nah, saya tidak mau mencantumkan nama mahasiswa eh, di apa namanya eh, publish jurnal PKM. Nah, beda dengan yang saya pernah ikut dulu dengan dosen kedokteran atau yang di Pasca Sarjana, itu yang membuat jurnal itu adalah terkait ada mahasiswanya, jadi boleh nama mereka dimasukkan sebagai penulis ya, co-author di jurnal. Nah, itu saya mau tanyakan masalah ini. Jadi selama ini yang saya lakukan hanya video saja karena memang yang mengambil video mahasiswa, tapi untuk eh, publikasi PKM saya tidak melibatkan mahasiswa, saya buat sendiri dari awal sampai akhir gitu. Jadi saya tidak, apakah itu sudah benar atau tidak?
Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih, Bu Fitri. Bu Okta, bagaimana, Bu? Bu Okta atau Ya, kenapa? Mohon Iya. maaf. Jadi tadi Bu Fitri bertanya, Bu, kalau misalnya kan Bu Fitri kan selama ini kalau publikasi itu tidak menulis nama mahasiswanya. Biasanya karena yang memang menulis dari awal sampai akhir memang Bu Fitri sendiri gitu. Mahasiswa dikaitkan misalnya dengan pembuatan video gitu. Namun ada juga yang di FK, misalnya FK tuh menuliskan nama mahasiswanya itu sebagai co-author. Nah, seharusnya itu gimana gitu? Oke. Jadi Di kedokteran, ini balik. maaf saya yang membuat laporannya kadang-kadang juga mahasiswa itu yang untuk dipublikasinya tuh keterlibatan mahasiswa ada. Jadi memang pantas mahasiswa di sana. Tapi kalau saya sama sekali tidak ada gitu. Itu gimana? Makasih. Oke. Baik. Terima kasih pertanyaannya, Bu Fitri. Jadi memang kalau misalnya untuk akreditasi, maka dilihat adalah keterlibatan mahasiswa dan adanya publikasi dan juga termasuk publikasi yang dilakukan oleh mahasiswa. Jadi kita mungkin ya untuk bisa selaras dengan kriteria akreditasi itu tersebut, maka kita perlu legowo. Pertama-tama kita masukin sebagai first author dan correspondent author kitanya. Kalau misalnya kita ngelihat kontribusi mahasiswa rendah ya. Walaupun demikian, mereka kan tetap bekerja sebetulnya kan untuk ngumpulin data dan lain-lain. Jadi kita bisa dapat 60% untuk BKD poinnya gitu. Tapi biasanya kalau misalnya kita melihat ada kontribusi yang lebih lumayan lah ya dari mahasiswa, kita biasanya sebagai dosen itu sebagai koresponden author aja. Terutama kalau misalnya memang ada mahasiswa yang kontribusinya tinggi ya, karena itu jadi dia lebih diapresiasi kalau misalnya si mahasiswa sebagai first author. Tapi kalau misalnya kita sebagai correspondent author, kita masih lumayan dapat poinnya untuk BKD. Masih kalau nggak salah berapa? 40%, 50% kalau nggak salah. Jadi yang lainnya nanti dibagi-bagi. Jadi secara etik biasanya dosen, kalau misalnya bimbing mahasiswa, itu dosen ditulis sebagai last author ya. Maksudnya nama kita ditulis terakhir sebagai dalam deretan author, tapi kita sebagai correspondent author. Itu masih dapat 50% atau 40% gitu ya. Tapi kalau kita merasa ini mahasiswa rendah banget kontribusinya, cuma bikin laporan akhir, kita bisa punya hak juga untuk masukin di nama kita sebagai first author, karena memang kontribusi kita tinggi, dan correspondent author, kita dapat 60% untuk poinnya. Gitu. Ya. Tapi kita perlu masukin nama-nama mahasiswa, karena itu diperhitungkan dalam akreditasi. Sekian, Bu Fitri. Ini untuk kedepannya ya, karena yang kemarin saya submit saya nggak buat nama Iya, mahasiswa. nggak apa-apa. Itu hanya yang HKI aja, karena memang mereka yang membuat. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, sama-sama. Ya, baik. Sudah terjawab ya, Bu Fitri. Apakah ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu yang lain? Kalau tidak ada, kami cukupkan ya. Bu Okta, Bu Nelly, Bu Hilma, apakah ada yang mau ditambahkan lagi? Cukup, Mbak. Cukup, Mbak. Cukup, baik. Terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah hadir pada acara siang hari ini. Sebelum menutup, izinkan saya berpantun untuk penutupan ya. Pergi senja melihat mentari. Cakepnya dong Ibu Bapak. Oke. Langkah pulang penuh motivasi. Semoga hibah ini memberi arti untuk pengabdian kepada masyarakat yang lebih mandiri. Demikianlah Bapak dan Ibu, kami akhiri sosialisasi PKM tahun anggaran 2025-2026 pada siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.